suka melihat santri, walaupun saya nggak punya HP-nya para santri itu. Kalau kemudian kita selalu mudoroso, nge-share perasaan kita di status WA, status Facebook. Apalagi besok kamu katakanlah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya masalah rumah tangga, jangan sekali-kali di-share di publik. Jangan dipublish. Engko kowe padu karo bojomu, kamu bertengkar dengan istrimu. Mau tulis ning status WA. Halo guys. Bojo minggat baik. Itu jangan sampai seperti itu. Itu sama halnya kamu mengumbar aib keluarga. Makanya kalau abah itu posting, kalau nggak bermutu tak gawe guyon sekalian gitu. Kalau bermutu ada value, ada ilmu yang bisa diambil. Kalau nggak lucu sekalian, minimal kalau lucu itu bisa menghibur orang lain. Makanya nanti abah mau lihat status Facebook atau status di Instagram yang kelihatannya mengandung unsur apa, mendingan abah hapus saja. Abah mau mulai belajar bagaimana kemudian menata hati ini, jangan sampai mempunyai perasaan benci dengan siapapun. Jangan nge-share hal-hal yang bersifat pribadi, gitu kan? Jangan kemudian aib-aib pribadi kamu umbar, gitu. Kadang-kadang kamu itu ya mendingan sih lucu-lucu baik lah gitu. Lucu emosi orang kancane statusnya kesenggol bacok. Oke, yo ono iki. Yo melu guyu itu. Muntale yo oke gitu. Mbak-mbaknya juga begitu umpamanya. Oh, patah hati rebutan pacar. Oh, terus di Facebook. Sajane kayak milih aku. Ini mergo mau balik akhirnya milih awakmu. Masuk Marahmu. Kenapa kemudian di akhir-akhir ini, setengah tahun terakhir kalian banyak melihat ceramahnya Abah itu kan banyak yang quote-quote ambiar gitu kan. Ya karena saya dengan seperti itu bisa menghibur para jomblo-jomblo nawa itu fisabilillah gitu. Kayak quote terakhir Abah kemarin di live Instagram, live Facebook apa? Bagimu aku adalah candu, bagiku kamu adalah canda. Jadi cintaku padamu seperti coronavirus, tidak kelihatan tapi serius. Iya. Anyar nih. Cintaku padamu seperti virus. Ya kalau apa saja kayak cintaku padamu seperti COVID-19, cuman sedikit tapi ikhlas. Iya. Kalau bunda kelepek-kelepek ya wajar. Ya enggak, malah dulu apa pas jatuh cinta sama bunda itu enggak ada gumbalnya sama sekali, enggak seromantis hari ini. Kalau hari ini kemudian romantis ya karena semakin hari bunda semakin cantik. Iya. Walaupun peseknya nggak bisa berubah. Nggak apa ya bos. Jadi itulah bedanya cinta dengan saya. Maka dalam bahasa pernikahan itu ada istilah mawaddah, ada istilah mawaddah. Itu kayak usia-usia seperti kalian itu melihat pasangan lawan jenis itu yang dilihat hanya kategori fisik. Ayune, Mbak Enole, Mahin, SSG, Semledot, itu mawaddah karena gambaran-gambaran fisik. Tapi semakin tua kayak Abah itu apalagi berbulu tangkis bayu loro. Nah, itu sudah tidak lagi memandang pasangan dengan mawaddah. Dengan mawaddah tapi dengan rahmah. Kasih sayang yang tidak distandarkan pada barometer fisik tetapi lebih kepada pandangan batin hati. Jadi melihat bunda itu, bunda bentuknya kayak ngopo, ya wis tetap rasanya ayem gitu. Karena bukan lagi soal fisik. Walaupun bunda itu sebelum kenal Abah sama setelah kenal Abah lebih cantik ketika kenal Abah. Diragati. Dono kalane kok wong wedok wayu aja, wedoke wayu. Begitu rabi kalau wong lanang kere. Lah 3 bulan wis. Ono
Jadi mau wedok iku mayu ta. Dhuwur. Durunge muancung. Delok dirabi karo cah lanang kiri. Mlakune kakek. Ini jadi jempol kabeh. Mau putih gak duwiran. Menurut ki gayane sing lanang menghibur karo sing wedok karo nyanyi Aisyah. Kayak bojomu ki Aisyah tapi tukang isah-isah. Hanya betri. Babon. Ini lurai sama karo tri. Dan perempuan-perempuan hari ini tuh lucu gitu. Semuanya mendambakan sebagai istri, sosok istri seperti Siti Aisyah. Tapi kemudian marah ketika diceritakan si Hafsah, istri-istri yang lain kemudian cemberut. Ya karena Siti Aisyah tuh hebat, kenapa? Karena kemudian ada istri-istri lain, Siti Aisyah cemburu tapi bisa memanage cemburunya. Masya Allah. Jadi ketika pengen menjadi Aisyah, jangan hanya melihat ceritanya Aisyah, tapi lihatlah juga istri-istri yang lain selain Aisyah. Pengennya koyo Aisyah, gitu. Tapi begitu aku pengen koyo Aisyah, begitu diceritakan istri yang lain seperti Hafsah, seperti siapa lagi istrinya Rasulullah yang lain? Zainab, terus Sophia. siapa? Sophia. Itu kemudian cemburu. Itu namanya kamu gak akan menjadi seorang Aisyah. Bojomu gak akan Aisyah mau Aisyah. Aisyah atau kayak meletek. Jadi itu ya. Apalagi kemudian nge-share di status WA hal-hal yang bersifat hate speech. Apa itu? Ujaran-ujaran kebencian. Ini ya urusannya kemudian dengan pihak yang berwenang. Begitu dilaporkan ke pihak berwenang, akhirnya kemudian apa? Wah, ini diskriminasi dan lain sebagainya. Ya, kayak hari ini kita melihat orang yang membenci Pak Jokowi karena berlebihan, ya ini ditangkap sama polisi. Maka tolong anak-anak santri orang aji gak ada yang kemudian posting ujaran-ujaran kebencian atau mudoroso, hal-hal yang bersifat pribadi di status WA. Lah iso iki status WA-mu iki lucu-lucu lah. Apa lah abah duwe postingan apa kamu repost. Kayak hari ini soal wis sabar kamu repost gitu. Kamu repost. Makanya saya pengen besok anak-anak fanspage itu baik di Instagram maupun di Facebook itu besok adminnya diundang saya ke pondok diajak buka puasa bersama. Itu ya anak-anak Instagram yang jadi admin fanspage-nya Abah itu kan banyak banget, apalagi di Facebook. Di Facebook itu puluhan penggemar ceramah Gus Miftah, pengajian Gus Miftah fans macam-macam. Itu semua kayak dan itu malah anak-anak luar itu kreativitasnya luar biasa. Abah itu kan yang sering direpost di IG story itu karena saya anggap orang yang kreatif, inovatif. Santri orang aja mana rasul, kita ya goblok-goblok gitu. Jadi nggak kreatif belas gitu. Apa orang punya HP jangan-jangan kayak kelasnya Morris ini kan. Susu. Apa ya siap. Saya doakan mudah-mudahan Morris besok istrinya cantik. Amin. Oh udah punya istri loh? Oh sudah? Belum? Oh belum. Kira-kira kalau Abah membolehkan dari sekian banyak santri putri yang kamu pilih siapa, Riz? Jujur saja. Oh ternyata Faris penggemar bakteri. Ya doakan saja. Allahumma alif bainahuma kama ta'alaqta baina Rumi wa Juliet. Wa alif bainahuma kama ta'alaqta baina Ipin wa Upin. Jadi itu ya anak-anak ya. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Santri ora aji, walaupun ada katakanlah ada ustadz siapapun yang menjelek-jelekkan Abah, udah kalian doakan saja, nggak usah dibalas. Itu bukan akhlak kita. Saya selalu bilang sama teman-teman akun penggemar itu, nggak usah menjelek-jelekkan orang lain. Cukup Abah saja yang dijelek-jelekkan nggak apa-apa. Nggak usah menjelek-jelekkan orang lain.
Saya sering ditanya bagaimana pendapat Gusna terhadap Ustadz itu, terhadap Kiai itu, terhadap Habib itu. Saya jawab semuanya baik. Yang jelek siapa? Saya. Bukan orang lain. Saya ingin dunianya wis tuwon. Kita nggak pernah tahu corona ini sampai kapan. Walaupun kita harus optimis, mudah-mudahan corona segera hilang. Amin. Jadi kalau seperti ini terus kan suwe-suwe ini udah kayak gobak sodor ya. Kedemok mati, metu mati. Gobak sodor. Kapan-kapan itu gawe lain gobak sodor. Jadi gobak sodor itu kan undang-undangnya apa? Keluar dari lain mati, kedemok mati. Jadi udah kayak gobak sodor tuh, demok-demokan orang oleh. Kemudian metu koma orang oleh. Ayo persis gobak sodor. Kedemok mati gitu. Bahkan ada saran supaya tidak kumpul dengan istri ya. Ya kayak awakmu ya seneng banget aku kumpul karo sapa. Jadi anak-anak itu ya. Kalau kemudian bangsa ini ingin selamat, yuk hilangkan kebencian. Hilangkan amarah kepada sesama. Bahkan kalau kemudian kalian lihat salah satu nabi yang bisa bicara dengan hewan itu namanya Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu membawa pasukan, itu kan rajanya semut, ketuanya semut ini kan bilang, minggir, Sulaiman mau lewat. Ya. Begitu mendengar suara semut ini, Sulaiman kemudian mengambil jalan lain. Sehingga kemudian apa? Semut ini ketika bersembunyi di lubangnya, akhirnya kemudian selamat tidak keinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nah, ini rasa cintanya Nabi Sulaiman kepada semut. Dan kalian tahu balas budi semut kepada Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman mendapatkan terima kasih dari semut. Bentuknya apa? Semut ini ngomong sama Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, saya pengen berterima kasih kepada engkau. Berterima kasih atas apa? Dijawab oleh semut. Karena engkau tidak jadi menginjak-injak kami berikut teman-teman kami yang lain. Apa yang akan kamu berikan kepada saya sebagai bentuk terima kasih? Saya akan memberikan kepadamu 1 butir gula. Akhirnya gula ini mohon maaf dibawa sama semut, merangkak dari kaki Nabi Sulaiman naik sampai mulutnya Nabi Sulaiman. Begitu dekat mulutnya Nabi Sulaiman, semut ini meletakkan gula itu di mulutnya Nabi Sulaiman. Pluk. Bentuk terima kasihnya semut kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mahabbah kepada semut, cinta kepada semut, dengan tidak menginjak-injak semut dan pasukannya, sehingga kemudian semut ini timbul rasa mahabbah kepada Nabi Sulaiman dan berterima kasih kepada Nabi Sulaiman dengan memberikan gula walaupun cuma 1 butir kepada mulutnya Nabi Sulaiman. Maka besok kalian itu kalau kemudian jadi kiai kayak Abah itu akan mengalami posisi seperti ini. Nabi Sulaiman itu pernah dibawakan oleh-oleh emas bergerobak-gerobak oleh Ratu Balkis. Ratu Balkis ingin menguji Sulaiman. Apakah Sulaiman itu hanya seorang raja atau seorang nabi? Hanya sekedar raja atau raja dan juga nabi. Dibawakan oleh-oleh emas bergerobak-gerobak, banyaklah pokoknya. Ratu Bilqis ini mikir, kalau emasnya ini diterima oleh Sulaiman dengan bersuka cita, berarti dia hanya seorang raja. Tetapi kalau ini ditolak, berarti dia nabi. Begitu Ratu Balkis nyampe kerajaan Nabi Sulaiman, belum sampai Ratu Balkis menghantarkan emasnya kepada Sulaiman, dia sudah takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Emas yang dibungkus begitu rapi dan indahnya oleh Balkis yang akan dihadiahkan kepada Sulaiman, ternyata emas-emas itu di kerajaan Sulaiman hanya dijadikan gerobak dan pedali. Langsung mikir lah, wong ini sugih kaya ngopo? Tak gaweke oleh-oleh emas, ternyata saya bungkus dengan rapi, ternyata di rumahnya Nabi Sulaiman emas itu hanya dijadikan gerobak. Pelajarannya apa? Besok kalian jadi kiai itu mohon maaf,
Kadang-kadang orang akan ngasih kamu gede, tapi juga kadang-kadang cuman kecil. Katakanlah ya kalau kayak jamaah yang sowan sama Abah Sabtu Legi malam minggu pagi itu rasa cintanya dengan Abah kadang-kadang ngelungi Abah 50.000, 100.000, 100.000 itu. Itu langsung saya kasih bunda untuk belanja, untuk beli makan, untuk beli bakso atau untuk beli apa. Karena saya pengen itu, bunda ingat jasanya orang-orang ini. Orang-orang itu ngelungi Abah kesini walaupun cuma 50.000, 25.000, 20.000 itu karena mahabbah, karena rasa cinta mereka kepada Abah. Dan uang ini saya kasih bunda supaya bunda segera membelanjakan. Gitu ku bakso lah, gitu ku opo lah itu. Supaya kemudian bunda ingat bahwa daging dan darahnya bertumbuh kembang itu juga ada jasa dari orang-orang miskin. Kok diwenehi gede? Tujuannya apa? Untuk memperlancar perjuangan, membangun pondok dan lain sebagainya. Orang kok kemudian sing gede, tok sing diarep-arep sing cilik kemudian diremehkan kamu. Kalau orang-orang dalang yang silaturahmi kepada kita itu ngasih berapa? Pasti dengan keikhlasan yang luar biasa. Itu pelajaran dari Nabi Sulaiman. Dikasih Balqis emas tumpuk ditolak, tetapi ketika yang berterima kasih seekor semut diterima oleh Nabi Sulaiman dengan bersuka cita. Oh, ini ikhlas banget menjadi semut ilawan. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini harus kalian pelajari, kalian paham. Dan Nabi Sulaiman itu walaupun dia kaya raya, dia punya usaha. Maka salah satu kebiasaan Nabi Sulaiman itu kalau habis sholat duhur, habis sholat ngasar, dia duduk di depan masjid membersamai para orang-orang miskin dengan mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk bersama dengan orang miskin. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, wahai Sulaiman, Anda kan seorang raja, kaya raya, kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk bersama orang miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Karena saya tidak pernah makan uang kerajaan. Karena setiap kali saya makan harus menggunakan hasil dari jerih payah saya sendiri. Makanya besok walaupun cuma kecil, kamu jadi kiai, insyaallah harus tetap punya usaha. Makanya kayak bunda itu kenapa tetap punya usaha jual bubur ayam. Dan mayoritas uang yang untuk membiayai kalian makan dan minum itu dihasilkan dari jasa bubur ayam. Kalau kurang bunda baru minta sama Abah. Kalau kurang dari hasil bubur ayam itu minta Abah. Apa kurang? Mesti kurang. Mesti kurang. Makanya kalau mbak-mbaknya ini besok kalau belajar ngelola keuangan, silakan belajar dengan bunda. Bunda ini tak kasih nafkah berapapun mesti cukup. Kalau kemudian kita sambat itu cuma guyon tok, nggak pernah kemudian kok sampai ngambek nesu gara-gara nafkah itu nggak pernah. Paling cuma guyon. Uangnya Abah itu dilaci, nggak mungkin bunda itu ngambil tanpa seizin Abah. Kalau kemudian Abah berangkat ngaji, Abah bilang sama bunda, silakan kalau punya butuh ambil uang dilaci. Dan bunda tidak hanya sekedar ngambil, pasti ada LPG-nya, laporan pertanggung jawaban, ditulis secara rinci. Kenapa? Karena bunda ini adalah D3 akuntansi. Jadi bunda ini kalau dulu kayak apa namanya, apa itu laporan keuangan itu apa? Apa bunda? Bukan namanya apanya? Kayak Excel apa itu? Teller. Microsoft Excel bunda itu paham. Bunda itu paham. Dan saya ingat betul dulu bunda pertama kali beli HP itu dari mantannya. Beli komputer dari mantannya. Bukan dari mantan orang yang senang sama bunda. Dan bunda sengaja beli komputer dari dia karena dia senang pasti murah. Dia pinter gitu. Jadi beli komputer dari orang yang senang dengan bunda. Oh malah dikasih. Oh iya, dikasih, bunda dikasih karena dibeli nggak mau dikasih uang ya karena cinta sama bunda itu. Dan komputernya itu kemudian apa? Abah jual karena ketika kita menikah nggak punya uang. Mayan. Jadi
Bunda itu beli tapi orangnya nggak mau Dibayar. jual, nggak mau dibayar ya, karena kan punya harapan gitu. Punya harapan. Mbak Ezom. Ternyata zong. Dan begitu komputernya sudah jadi milik Bunda, kita nikah beberapa saat karena nggak punya uang, kemudian komputernya Abah jual. Jadi waktu itu berarti ada jasa untuk Abah dan Bunda dari orang yang pernah mencintai Bunda. Bunda jadi baper. Ya jadi kadang-kadang rumah tangga itu gitu nih, guyon aja lah itu. Kayak Abah sama Bunda itu mau guyon dong. Ya kenapa kan digawe sepaneng gitu. Ya digawe guyon aja gitu. Kayak banyak hal lah gitu yang perlu kalian pelajari. Yang jelas saya nggak mau kemudian kita punya kebencian dari kita kepada siapapun. Ya, sebelum kita makan, ya likham satun, saya sambil lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Likham satun utfi biha